Saya mulai Bu ya. Cek. Bisa dimulai Bu Pur? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ummahat wal akhwat rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini di hari Jumat, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Ya, nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Ya. Hari ini semuanya insyaallah pada sehat ya Ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Hari ini sudah sarapan Ibu? Alhamdulillah ya. Kemudian apa? Maka Ibu, kalau seandainya Ibu memiliki kesehatan pagi hari ini dan juga sudah makan, insya Allah siang juga udah siang akan makan lagi, dan dalam masa atau merasa aman di sini atau di rumah Ibu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dia memiliki dunia. Ya, dia sudah diberikan semua dunia itu. Ya, kenapa? Karena aman, bisa makan, ya. Kemudian apa? Sehat. Ya, ini kenikmatan yang sangat-sangat agung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan mengatakan man asbaha minkum aminan fi shirbihi mu'afan fi jazadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa yang pagi hari merasa aman, ya, kemudian apa? Mu'afan fi jazadihi, badannya sehat, ya, kemudian apa? Ya, dia memiliki makanan di hari itu, maka dia telah diberikan dunia, ya, dan seisinya. Baik. Bagaimana? Lanjut? Gak apa-apa, lanjut. Baik. Ibu-ibu sekalian, kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Taib ibu-ibu, alhamdulillah saya bisa hadir lagi di Semarang. Dulu kan ada di depan puskesmas ya Bu ya. Di depan puskesmas, sekarang pindah ya di dalam.
Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, yang terpenting adalah kita terus bisa belajar, ya, terus bisa mengaji, terus bisa memahami agama Islam ini. Karena ibu-ibu sekalian, sesungguhnya belajar itu adalah sebuah kewajiban. Gitu. Ketika di sini Ibu Pur menyediakan tempat, berarti hakikatnya menyediakan sarana untuk kita melaksanakan kewajiban. Karena kan Rasul mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib, gitu. Wajib bagi setiap muslim. Maka yang namanya wajib kan kita tahu. Wajib itu kalau ya, wajib niku napa Ibu? Ya. Kalau ditinggalkan berdosa. Kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan ya berdosa. Ya, maka ini berarti menggugurkan kewajiban ibu menuntut ilmu di sini insyaallah. Nah, ya, maka pada kesempatan kali ini kami sampaikan satu tema, yaitu tentang sumber keselamatan atau faktor-faktor keselamatan yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, dalam sebuah hadis disebutkan ya, tentang sumber keselamatan ketika Rasul ditanya, ya. An Uqbah ibnu Amir qala qultu ya Rasulullah man najah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa itu sumber keselamatan? Apa itu faktor keselamatan? Ya, maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 3 hal. Ya, dengan 3 hal. Apa itu? Al-awwal, amsik 'alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wabki 'ala khati'atika. Ya. Rasul menjawab, keselamatan itu ada pada yang pertama, menjaga lisan. Jagalah lisanmu. Yang kedua, wal yasa'ka baituka. Ya. Apa artinya di sini? Sibukkan dirimu di dalam rumah dengan ibadah. Ya, jadikan rumahmu sebagai tempat ibadah kepada Allah. Wabki ala khati'atika. Dan yang ketiga, tangisilah dosa-dosamu. Taib, ibu-ibu sekalian, ya, sesungguhnya kita semua pasti pengen selamat. Ya. Kita semua itu pengen selamat, dan keselamatan ini umum. Ya, kita kan pengennya selamat fid dunya wal akhirah, di mana di dunia dan di akhirat, enggak hanya sekedar di dunia saja. Ya, ini harus dipahami oleh kita. Kita jangan seperti orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ya Bu ya. Tidak percaya ada agama ini, orang-orang ateis yang mereka mengatakan bahwasanya hidup itu di dunia bermain-main, bersendaguro, cukup di dunia. Gitu. Ya, wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang menghentikan kita bisa bersenang-senang di dunia kecuali kematian, katanya. Yang dimaksud oleh mereka adalah kalau udah mati selesai, gitu loh. Kalau udah mati udah, berarti udah berhenti kehidupan, tidak ada apalagi, nggak ada kehidupan selanjutnya. Pikirannya hidup itu hanya di dunia. Nah, seorang muslimah, seorang ya wanita yang salihah tidak berpikiran seperti itu. Kita seorang muslim berpikiran dan meyakini bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Ya, seorang muslim meyakini dan beriman dengan rukun iman yang ke-5. Napa niku? Iman kepada hari akhir. Nah, ini makanya ibu-ibu sekalian harus kita pahami, kita itu hidup di dalam 4 alam. Ya, kita hidup di dalam 4 alam, kan gitu. Yang pertama alam rahim, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam apa Bu? Kuburan itu alam lainnya napa? Alam barzah, dan yang keempat alam akhirat.
Dan masing-masing alam ini kan waktunya lebih lama daripada sebelumnya. Dari rahim ke dunia, di dunia lebih lama daripada di rahim biasanya, meskipun ada yang baru lahir meninggal. Ya. Kemudian di alam barzah dengan alam dunia lebih lama di mana? Alam barzah. Kan nunggu sampai kiamat, Bu, di alam barzah. Ya. Kemudian nanti dari alam barzah kepada alam akhirat. Di akhirat ini kekal abadi nanti kan, ujungnya dua. Ya, mana? Surga atau neraka. Semoga semuanya insyaallah penghuni surga. Amin. Taib, Ibu. Maka kita butuh keselamatan ini. Apa yang menyebabkan kita selamat, Ibu-ibu, kan gitu. Ya, ternyata di sini Rasul pernah ditanya, apa sih sebab keselamatan? Apa sih yang menyebabkan kita tuh selamat, Ibu-ibu sekalian? Ya. Ya, maka Nabi menjawab dengan 3 hal. Ya, Nabi menjawab dengan 3 hal. Yang pertama adalah amsik alaika lisanaka. Yang pertama adalah hendaknya engkau menjaga lisanmu. Ya, hendaknya engkau menjaga lisanmu. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya engkau menjadikan sibuk di rumahmu dengan ibadah. Dan yang ketiga apa? Menangisi dosa-dosamu. Nah, yang pertama adalah amsik alaika lisanaka. Ya, tahanlah, jagalah lisanmu. Ya, ibu-ibu sekalian, kita semua di sini alhamdulillah bisa bicara ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah, itu nikmat loh, Bu. Itu sebuah nikmat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Salah satunya adalah bisa bicara. Salah satunya nikmat lisan. Ya, yang mampu menjelaskan isi hati kita dan kehendak kita. Ya, makanya di dalam surat Ar-Rahman kan dijelaskan, ya, surat Ar-Rahman ayat 4 ketika Allah mengatakan, ya, khalaqal insan 'allamahul bayan. 3 dan 4 dari surat Ar-Rahman, Allah mengatakan Allah menciptakan manusia, kemudian apa? 'Allamahul bayan. Dialah yang mengajarkan kita pandai berbicara, Ibu. Yang mengajarkan kita bisa bicara, ya Allah. Ya. Ya. Artinya ketika bayi, Ibu, bayi itu baru lahir, kan belum bisa bicara. Ya. Mungkin memang kita ngajarin bicara, dia akan berlatih dan lain sebagainya, tapi hakikatnya Allah lah yang ngajarin bayi tersebut kan gitu. Makanya, Ibu, kita ini belajar, betul, ikhtiar kita menuntut ilmu dan lain sebagainya. Tapi hakikatnya Allah yang akan memberikan kemudahan kita menuntut ilmu. Ya, makanya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah ngajarin kamu. Tapi kita mau hakikatnya gimana sih? Hakikatnya di takwa, Ibu. Kita mau belajar dari pagi habis subuh sampai malam, Ibu, belajar terus. Ya, tapi kalau kita nggak bertakwa, Allah nggak ngajarin kita, Allah nggak akan memudahkan kita. Kok kayaknya otaknya cepet banget, nggak paham-paham gitu loh. Kenapa? Karena bisa jadi karena kita nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memudahkan kita memahami segala yang kita pelajari. Kita belajar di sini mungkin sepekan, berapa kali di sini sepekan, Bu? Ya, sekali apa 2 kali? Ya, 4 kali. Iya, 4 kali, Masya Allah. Nah, itu insya Allah kita bisa dimudahkan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini, Ibu, yang harus diperhatikan. Sebenarnya dari sisi takwa kita, gimana sih? Makanya kita lihat para ulama itu kok mudah banget sih ngapalin gitu. Ya, kok para ulama itu kok cepet banget hafal. Imam Syafi'i itu kalau baca, Ibu, ya, Imam Syafi'i itu kalau baca sampingnya harus ditutup tangan. Kenapa? Karena khawatir dia langsung lirik hafal gitu. Kayak ibu-ibu kan gitu ya, insya Allah ya, Bu ya. Ya. Ngelirik, ya, hafal, Bu, gitu. Ya, hafal. Ya, jadi Imam Syafi'i baca sininya, dibaca ini ditutup dulu supaya nggak kelihatan gitu. Karena beliau sekali baca langsung hafal. Inilah Imam Syafi'i. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i yang menjadi mazhab kita di sini, manhaj kita di Indonesia. Nah, ya, maka seperti itu. Ya, kenapa? Sebenarnya yang jadi permasalahannya ketakwaan beliau.
Bagaimana beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ibu-ibu sekalian, yang ngajarin kita ngomong itu Allah loh, Bu. Ya. Jadi Allah ngasih kita nikmat, kita bisa bicara, ngasih kita nikmat, kita bisa ngobrol, bisa mulai berlatih dan lain sebagainya. Makanya ya, hendaknya kita kalau tahu Allah yang ngasih kita bisa bicara, Allah yang ngajarin kita bicara, ya kita pegang dong rambu-rambunya dari Allah. Rambu-rambunya dari Allah adalah yang kita bicarakan harusnya bermanfaat gitu loh. Ya, jangan yang keluar Allah sudah ngajarin kita bisa bicara, tapi yang keluar ngejeplak aja apapun bisa keluar. Makanya di sini salah satu faktor keselamatan ya adalah kita menjaga lisan. Ya, kita menjaga lisan. Ya, apapun ya, yang terucap dari lisan kita, Allah mengatakan apa? Ada yang mengawasi dan selalu hadir. Dalam surat Qaf ayat 18 Allah berfirman apa? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kalimat yang terucap melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Ngapain di situ? Ya nyatet apa yang kita ucapkan gitu loh. Yang kita ucapkan baik, Allah catat baik nih, malaikat nyatet baik. Yang kita ucapkan buruk, ya ditulis. Ya. Makanya hati-hati kalau kita bicara itu. Ya, hati-hati ketika kita bicara. Menjaga lisan kita supaya apa? Yang tercatat di malaikat itu baik dan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar apa? Kita ngomong nggak mikir, alah cuma omongan doang. Enggak loh. Ya, yang terucap itu dicatat loh. Ya, memang nggak kelihatan yang nyatat kan gitu, tapi itu dicatat kita. Maka hati-hati, seorang wanita, seorang muslimah selalu berhati-hati ketika bicara. Ya, ini saya akan selalu mengatakan wanita. Kenapa? Karena ini kajian muslimah ya Bu ya. Jangan sampai ilah bapak-bapak, enggak gitu maksudnya. Ya, karena ini yang saya hadapi adalah para wanita, laki-lakinya cuma satu yang jadi kameramen. Ya, kan gitu. Jadi seorang wanita menjaga lisannya. Ya, menjaga lisannya. Kenapa kita harus menjaga lisan? Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berkata baik. Ya, Rasul sendiri di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah." Ya, jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan sedekah sekedar sepotong kurma, Ibu. Sekedar sepotong kurma. Namun kalau nggak bisa, ya minimal nggak bisa sedekah apapun, udah nggak punya uang, nggak punya kurma, nggak punya apapun, maka minimal dengan kata-kata yang baik. Lihat ini perintah Nabi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sedekahlah kamu, karena sedekah itu akan menyelamatkan kita dari api neraka. Lah gimana nggak punya apa-apa? Ya minimal dengan sepotong kurma, satu buah kurma ibu sedekahkan, subhanallah. Ya, dan ini kita teringat dengan hadis Nabi ya ketika ketika Aisyah di rumahnya nggak punya apapun kecuali kurma. Ya, lalu ada orang minta-minta datang, gimana? Ya minta sesuatu. Dikasih sama Aisyah apa? Ya udah kurma itu. Hanya kurma itu yang ada di rumah dan itu disedekahkan. Subhanallah. Ya, dan ini nanti kita akan sebutkan kalau misalnya kita kajian berlanjut, kita mencoba membahas hadis-hadis tentang wanita insyaallah. Baik. Nah, sepotong kurma aja, Bu. Silakan ibu sedekahkan. Artinya sedikit pun kalau ibu punya, sedekahkan. Karena sedekah itu ya bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi kalaupun emang nggak punya juga, ya minimal adalah berkata baik, Ibu. Yang diucapkan baik. Ya. Nah ini, Bu.
Al-Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini dengan mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan kalimat baik, ucapan baik merupakan sebab selamat dari api neraka. Jadi keselamatan kita dari api neraka salah satu sebabnya adalah mengucapkan kalimat yang baik. Dan yang disebut dengan kalimat baik adalah ucapan yang bisa menyenangkan hati seseorang, jika itu adalah ucapan yang mubah atau ucapan yang mengandung ketaatan. Ya, ibu menyuruh seseorang untuk sholat, ini berarti ucapan mengandung ketaatan. Ini kalimat baik namanya, kan gitu. Ya, ibu nyuruh orang sedekah, nah ini berarti kalimat mengandung ketaatan. Atau kalimat-kalimat mubah, intinya kalimat itu bukan kalimat yang buruk. Nah ini taib. Ya. Kemudian Ibnu Battal mengatakan bahwasanya al-kalimatu thayyibah dianggap sedekah. Dari mana kita bisa mengatakan kalimat ucapan yang baik itu sedekah? Dari sisi di mana pemberian harta akan membahagiakan hati orang yang menerimanya, dan menghilangkan rasa tidak senang dari hatinya. Maka demikian pula lah ucapan yang baik. Artinya apa? Kalau kita mengucapkan kalimat yang indah kepada seseorang, kan ini bisa menyenangkan orang tersebut. Nah ini sedekah ini. Menghilangkan, mungkin kalau ibu datang kepada orang yang kena musibah, ibu ngomong kata-kata yang baik, kan gitu ya. Ya, mudah-mudahan kamu sabar, mudah-mudahan dapat pahala dan lain sebagainya. Ya, kemudian orang yang kena musibah ini jadi senang, hatinya jadi berubah dan lain sebagainya, menjadi tenang dan lain sebagainya. Maka inilah ucapan yang baik. Coba kalau misalnya ada orang lagi sakit, temannya ibu lagi sakit, ibu jenguk, sakitnya apa? Ini sih cuma asam urat. Oh, tetangga saya asam urat mati loh. Gimana kira-kira Bu? Apa yang terjadi Bu kira-kira? Nah, ini namanya bukan kalimat baik. Makanya kalimat baik itu kan ngelihat kondisi gitu. Jadi jangan sampai kita menjadikan kalimat itu yang keluar bukan bernilai sedekah, karena nilai sedekah adalah mengandung ketaatan dan membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan wal kalimatu thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Nah, taib. Maka ini. Kemudian apa? Kita juga diperintahkan berkata baik, karena berkata baik akan membawa ke surga, Ibu. Perkataan yang baik yang terucap dari lisan kita itu mengarahkan diri kita ke surga. Lihatlah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul bersabda, man yadmana lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, dan ini jaminan dari Rasul. Kata Rasul, siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua janggutnya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, dalam riwayat dua pahanya, adman lahul jannah, saya jamin dia surga. Apa yang ada di antara dua janggutnya, yaitu lisan. Yang ada di dua janggutnya adalah mulut ini loh, dijaga. Kalau kita jaga mulut, kemudian yang ada di dua kaki kita, maksudnya kemaluan, berarti dua hal kita jaga, Rasul jamin surga. Dua hal kita jaga, yang pertama lisan, yang kedua kemaluan, Rasul jamin surga. Dan jaminan Rasul pasti. Jaminan Rasul itu pasti. Bukan sekedar omong doang. Saya jamin, ternyata nggak benar. Nggak, Rasul pasti jaminannya benar gitu. Makanya dua hal ini harus kita jaga, lisan dan kemaluan. Dalam hadis kan disebutkan, hadis riwayat yang lain disebutkan Rasul mengatakan, yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka ada dua. Apa? Lisan dan kemaluan. Berarti apa? Selaras ini. Ketika di sini paling banyak memasukkan ke dalam neraka ternyata lisan dan kemaluan, Rasul juga mengatakan, saya jamin kalau kamu bisa menjaga lisan dan kemaluanmu. Subhanallah.
Ya, maka ini berkata baik akan membawa ke surga, Ibu. Ya. Berkata buruk sebaliknya, berkata buruk berarti membawa kemana? Ya lawannya dong, neraka dong. Ya. Berkata baik akan membawa kepada neraka. Ya. Nah, ya. Maka ibu-ibu sekalian, lihatlah dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, beliau bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyan ma fiha yahwi biha finnari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkara yang tidak dipikirkan dampaknya, yang tidak dipikirkan akibatnya, yang ternyata itu membuat dia terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya jauh dari timur dan barat. Jarak antara timur dan barat itu jauh. Dan neraka ini seperti ini, Ibu. Berarti apa? Ada orang ngomong ngejeplak. Ya, ngejeplak tahu ya, Bu ya? Bahasa sini itu apa, Bu? Ngejeplak. Ya. Nama bahasa ngejeplak niku apa, Bu? Ya. Ini ibu-ibu masih ngikutin saya kan, Bu? Ngikutin ya, Bu ya? Nggak pada ngerumpi sendiri, Ji. Saya udah jauh-jauh loh, Bu, dari Salatiga. Ya, kok di sini Ibu ngobrol sendiri, keterlaluan kan gitu. Ya. Nah, ya. Ngejeplak itu bahasa Jawanya apa, Mas? Ya. Aduh, gak ada yang tahu ini, suara Ibu gak kedengeran dari sini. Ya. Lepas kontrol. Ya, lepas kontrol gitu ya. Ya ngomongnya nggak dipikir lah gitu. Ya, biasa ya, maksudnya ngomong aja gitu, lepas aja gitu loh. Ya, lepas kontrol. Ya. Nah, ini bahaya ini. Ya, ini jelas sebuah hal yang bahaya. Ya. Apalagi kalau ngomongnya nyelekit. Nah, nyelekit ini bahasa mana lagi nih? Nyakitin. Nah, nyakitin lagi. Nah, ini bahaya itu. Kenapa? Karena bisa jadi omongan ini ya sekedar dikit aja, ternyata memasukkan seseorang ke dalam neraka, Ibu. Ya, menjatuhkan dirinya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya, makanya kita hidup sekarang di zaman media sosial, Ibu. Anak-anak muda sekarang, na'udzubillah, kalimatnya itu ada hal-hal yang nggak manfaat. Coba Ibu sering dengar nggak kalimat ini? Anjir, gitu kan, Bu ya? Sering dengar nggak itu? Ya. Atau anjay. Itu kan kayaknya plesetan dari apa itu, Bu? Ya, binatang berkaki 4 gitu loh. Ya, kira-kira ketika ngomong itu manfaat gak kita? Ya justru bahaya. Ya, nah ini, maka hati-hati kita bicara. Kenapa? Karena terkadang kita ngomong nggak mikirin, ternyata ini menjadikan seseorang masuk neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Nah, makanya ya, dalam sebuah hadis disebutkan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasanun sahih, ya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya lisan itu menjerumuskan ke dalam neraka, maka Mu'ad mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kelak kita akan dihisab dengan apa yang kita ucapkan? Ya. Apakah kita akan dihisab dengan sekedar kita omongan ini gitu? Maka Rasul dengan kalimat keras mengatakan, wahal yakubbun nasu fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah tidak ada orang yang menjerumuskan orang ke dalam neraka kecuali karena buah lisannya dia? Ya, buah lisannya dia. Ya, coba sekarang ibu semua sekarang bertetangga nggak, Bu? Ibu ada nggak yang sini tinggalnya di hutan sendirian? Semuanya bertetangga ya, Bu ya? Bertetangga. Ya. Nah, sekarang lihat dan renungkan satu hadis. Ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat datang, kemudian bertanya, ya Rasulullah, ya, fulana rajin sholat malam, fulana rajin puasa di siang hari, tambah satu lagi amalannya, gemar sedekah.
Ya. Ini ada nggak ibu-ibu di sini yang melakukan 3 amalan ini, Bu? Ya. Bu, ada nggak, Bu? Ada, insya Allah ya, Bu ya, masya Allah. Rajin sholat malam. Ya, insya Allah ya. Semua di sini rajin sholat malam. Ya. Yang kedua, rajin puasa siang harinya. Ya. Senin Kemis minimal, Bu. Ya. Atau 3 hari dalam setiap bulan. Yang ketiga, gemar sedekah. Gampang kan, Bu, ini 3-3-nya? Gampang insya Allah. Ya. Dan insya Allah mudah bagi ibu-ibu melakukan ini. Kata Rasul, orang tadi mengatakan, ada wanita ya Rasul, dia ini gemar puasa, gemar sholat malam, gemar sedekah. Kebaikan semua kan itu. Cuma satu kelemahannya. Kelemahannya cuma satu, Ibu. Ya. Dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Bukan menyakiti dengan mungkin tangannya dia ngelemparin batu ke tetangganya, enggak. Dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Apa kira-kira jawaban Nabi? Lihat, dengan penekanan Nabi mengatakan la khaira fiha. Wanita ini enggak punya kebaikan. Subhanallah, Bu. Tadi kan saya katakan dia rajin sholat malam, dia rajin puasa, dia rajin sedekah. Ini nggak ada kebaikan. Ini kebaikan bukan Bu aslinya, Bu? Kebaikan. Cuman ketika dia menyakiti tetangganya, kata Nabi, la khaira fiha, dia nggak punya kebaikan. Subhanallah. Kemudian bukan hanya kalimat itu saja, Nabi tambahkan, hiya min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Nah ini, Bu. Berarti apa? Lisan ini loh, Bu. Lisan menjadikan sholat malam kita hancur. Itu ambiar semuanya, Bu. Menjadikan puasa kita nggak dianggap. Sedekah kita apalagi. Kenapa? Karena sekedar dia menyakiti tetangganya. Dan menyakitinya bukan dengan tangan dia, tapi dengan lisannya. Ya, maka Ibu, bahaya lisan ini. Menyakiti tetangga dengan lisan menyebabkan hiya min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Dibandingkan dengan satunya, sahabat nanya lagi, ya Rasul, fulanah tusallil maktubah. Wanita ini, atau ada seorang wanita, dia rajin sholat wajibnya, tapi sholat wajib jelas kan gitu. Dia hanya sholat wajib. Watasaddaqa, dia sedikit bersedekah. Ya, bi athwarin minal aqid, sedekahnya paling hanya sepotong keju. Ya, tapi wala yu'di ahadun. Ya, wala yu'di ahadan. Dia nggak pernah menyakiti tetangganya, nggak pernah menyakiti seorang pun. Ya, berarti dia nggak punya, mungkin sholat malamnya jarang-jarang, puasanya juga jarang-jarang, sedekahnya juga paling hanya sepotong roti, tapi nggak pernah menyakiti tetangganya. Maka Nabi dengan tegas mengatakan hiya min ahlil jannah, dia penghuni surga. Subhanallah. Ya, berarti apa di sini yang menyebabkan orang ini ahli neraka dan wanita ini ahli surga adalah karena buah lisan. Ya, karena buah lisan, makanya perlu dijaga ibu-ibu sekalian. Ya, maka kalau orang ngomongnya menyakiti orang lain, ya kadang tanpa sadar kita kok lagi kumpul-kumpul nyakitin ibu kan gitu. Makanya ibu kalau habis kumpul-kumpul, ibu kan biasanya senang ya kumpul-kumpul ya, Bu ya. Ya, apalagi kalau ada tambahan rujak dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau habis kumpul-kumpul sebelum pulang minta maaf supaya dimaafkan. Maafin ya kalau saya punya salah tadi ngomongnya. Karena kadang kita ngomong nggak sadar menyakiti yang lain. Kalau ini dibawa dendam, terus kira-kira ya meninggal, kapan ibu akan dimintain balasannya, Bu? Ya. Kalau orang ini nggak terima dengan omongan ibu dan ibu nggak minta maaf, kira-kira akan dibalas di mana, Ibu? Ya. Akan dibalas kelak di hari kiamat. Ya. Dengan apa terus balasnya? Apa nanti
orang ibu yang pernah disakiti di hari kiamat akan balas ngomongi orang itu gitu. Akan balas nyakiti dia, Bu, dengan omongan ibu di dunia misalnya. Ya. Begitu, Bu. Apa gimana kira-kira, Bu? Hah? Bu? Pakai apa kira-kira, Bu? Bayarnya atau balasannya pakai amal soleh. Bukankah Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang rugi? Kan gitu. Yang rugi siapa sih? Ya. Maka sahabat ngomong, orang yang bangkrut, orang yang rugi adalah orang yang nggak punya harta, nggak punya kekayaan, nggak punya apapun gitu. Berarti dia muflis, ya bangkrut. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Yang datang pada hari kiamat dia membawa pahala salat, berarti salatnya diterima, subhanallah. Puasa, zakat, berarti 3 amalan ini punya pahala dibawa ke akhirat. Nikmat tuh. Ya. Berarti puasanya diterima, sholatnya diterima, zakatnya diterima. Ya. Ini sulit loh, Ibu. Ibu, saya tanya, Ibu yakin sholat Ibu setiap sholat pasti diterima, Bu? Bu, yakin gak, Bu? Sholat Ibu pasti diterima. Ya. Dari sisi ini kuatkan sifat rasa takut. Jangan-jangan salat saya nggak diterima kan gitu. Jangan kepedean, salat saya pasti diterima, wong khusyuk. Ya. Atau saya tanya lagi dengan pertanyaan lain, yakinkah ibu kalau salat khusyuk? Ya, diam semua nih, Bu. Saya tanya, Bu, yakin nggak ibu salatnya khusyuk? Ya. Kalimatnya pakai insya Allah. Ya, kepedean juga kan gitu. Ya. Ibu kalau baru takbir, yang ibu ingat apa? Hah? Jemuran belum diangkut gitu ya, Bu? Ya. Apalagi kan banyak. Baru takbir ini, Bu. Baru takbir sudah pikiran kita traveling kan gitu kalau istilah anak milenial. Pikiran kita udah kemana-mana itu. Ya, subhanallah, Ibu. Ya, maka ini orang sholatnya udah diterima loh. Puasa kita, ya yakin nanti ya kurang berapa hari lagi Ramadan, Bu? Ayo, ya Ramadan kurang berapa hari, Bu? Nggak ngitungin, Ustadz. Ya Allah, itu nggak sih, Bu? Seorang Muslim itu rindu dengan Ramadan. Para ulama itu berdoa berapa hari sebelumnya? 6 bulan sebelumnya agar bisa sampai Ramadan. Lah sekarang berapa hari lagi Ramadan, Bu? Saya tanya, Bu. 47? 57. Karena hari ini sudah masuk bulan Sya'ban. Bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Berarti kurang 57 hari lagi. Dan ini waktu yang cepat. Ya, semoga kita sampai di bulan Ramadan. Ya, semua yang hadir di sini bisa menangi Ramadan. Ya, itu yang harus kita harapkan. Karena ya, kenapa kita berdoa seperti itu? Jangan kita mengandalkan kepada diri kita sendiri. Ya, besok Ramadan siapa yang bisa menjamin kita sampai besok kan gitu. Karena salah satu ilmu gaib yang dimiliki oleh Allah, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ya. Tidak ada yang tahu, manusia nggak ada yang tahu apa yang terjadi esok hari. Ya. Besok mau Ramadan, hari ini meninggal banyak. Besok mau Ramadan, waktu sahur dia meninggal banyak, Ibu. Ya, makanya 57 hari lagi kita berharap, ya Allah sampaikan saya di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Ini bulan yang mulia. Ya. Nah, ketika kita Ramadan puasa, kan harapannya dapat pahala. Tapi yakinkah kita ini puasanya bersih dari dosa? Kan enggak. Tapi orang ini dapat pahala puasa. Zakatnya juga dapat. Berarti dia bawa amal soleh banyak nih ibaratnya, Bu. Tapi apa? Wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala malahada wa safaka damahada wa daraba hada. Dia datang pernah ya melakukan perbuatan tercela. Qad syatama hada, ya mencela orang lain.
menuduh orang lain berzina misalnya, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, pernah memukul orang lain. Termasuk di sini bagian apa? Pernah menyakiti dengan lisannya, itu bagian dari syatamah. Ya. Pernah menyakiti dengan lisannya orang lain. Lalu apa? Orang-orang yang kita sakiti, orang-orang yang kita pukul, orang-orang yang kita zalimi di dunia, di hari kiamat ngantri di depan kita. Ngapain itu? Menuntut balas. Tuntut balas lah. Kamu dulu pernah nyelekit sama saya, pernah nyakitin saya loh. Loh, saya nggak sadar. Yang penting sekarang saya minta balasan. Apa terus? Ya sudah, sini amal solehmu. Diminta bayarnya pakai amal soleh, ibu. Ambil amal soleh. Ya. Termasuk di sini apa, ibu? Termasuk di sini adalah ghibah. Nah, ini kalau udah ini mulai ketar-ketir nih, Bu, ya. Mulai ketar-ketir nih, Bu. Saya tanya ibu, ghibah itu dosa kecil nopo besar? Wih, sepakat ya, Bu? Kompak ya, Bu, ya? Kompak nih, Bu. Tapi ibu sering ghibah nggak? Hah? Ya. Nggak sadar. Wah, ada ghibah nggak sadar ya, Bu, biasanya ya, Bu, ya? Ya, banyak dari kita nggak sadar gitu. Lupa lagi gibahin. Lagi ngomong, oh, fulanah mah gini. Lupa gitu. Ya, banyak dari kita ya tidak pernah merasakan takut dengan dosa besar ini. Ya, takut dengan dosa besar, ghibah, ngomongin orang, ya, ngomongin kejelekan orang dan lain sebagainya. Ini ghibah, ibu, dan ini masuk dosa besar. Terus gimana? Nanti di hari kiamat ini bagian yang akan diminta dari amal soleh kita. Kalau kita setiap hari kok ngomongin orang, hati-hati itu, Bu. Orang yang kita ngomongin itu ngantri depan kita. Ya, ibu dulu ngibahin saya, sekarang saya menuntut bales. Gimana? Ya ini saya bayar pakai amal solehnya jenengan, sini saya minta. Ya. Nah, semuanya minta, ibu. Sekarang bagaimana kalau semuanya minta kepada kita? Karena yang digibahin bukan 1-2 orang. Ya, ada orang yang tipikalnya ya selalu aja diomongin. Mau sebaik apapun orang itu pasti diomongin, karena memang dia tipikalnya suka ghibah. Ya. Kalau yang digibahin banyak, yang ngantri banyak, terus pahala kita habis, bayarnya pakai apa tuh, Su? Tinggal keburukan kita, keburukan mereka dilemparkan kepada kita. Ya, mau bayar lagi, waduh, defisit ini udah nggak punya amal soleh. Ya. Lalu bagaimana? Ya sudah, amal buruknya mereka ditimpakan kepada kita, na'udzubillah. Sekarang kalau yang ngantri masih banyak, amal soleh kita habis, semua menimpakan amal buruk mereka kepada kita, habis kita, Bu. Jadilah kita orang yang muflis. Apa muflis? Bangkrut kita. Udah capek-capek bawa amal soleh cuma buat bayar, ya. Termasuk di sini buat bayar apa? Hutang kita di dunia kalau tidak dilunasi, kan gitu. Karena di akhirat nggak bisa melunasi pakai ya uang, tapi pakai apa? Amal soleh. Maka itu, ibu, ya, ya. Oleh karena itu jagalah lisan, ibu. Ini saya sampai jam berapa tuh, buka? Kayaknya ini udah mau jam 10 aja saya ngomong. Sampai jam berapa, Bu, saya? Ya, sampai jam 9. Jam 9 udah mulai, Bu. Ya. Jam berapa? Mana panitianya, Bu Pur? Sampai jam berapa, Bu Pur? 11. Tenanan. 10:30. Oke, masih ada waktu berarti. Ada pertanyaan juga? Gak usah lah. Ya Allah, banyak banget. Ini bukan pertanyaan, ini bon utang apa, Bu? Ini baru satu loh. Baru satu saya membahas ya tentang lisan dulu kan. Menjaga, kan tadi ada 3 faktor. Masih panjang ini pembahasan lisan. Nah, dengan lisan seseorang muslim menjadi muslim yang baik. Ya, seorang muslim menjadi muslim yang baik, ibu, dengan lisan. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah ditanya, ayyul muslimina khair, siapakah muslim yang baik ya Rasul?
maka Rasul mengatakan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangan dia. Ya. Yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya dia. Ya. Maka ini kita berkaca pada diri kita sendiri. Ada orang yang merasa ini orang buruk. Kenapa? Kalau kumpul sama dia nggak pernah lewat dari cacat, nggak pernah lewat dari celaan dia. Berarti apa? Orang muslim nggak selamat dari umur dia. Ya. Setiap kita punya teman baru, ada aja yang cacatnya. Ya pasti ibu. Kita ini mencari teman duna aibin, tanpa aib, itu bagai mencari apa? Sesuatu yang mustahil ibu. Gak mungkin kita berteman hatta sesama satu pengajian, ya sesama kajian Pasadena, ya pasti ada kekurangan. Ya kekurangan ini disikapi dengan baik, bukan untuk dibicarakan. Ya, jadi ngumpul-ngumpul kita bukan untuk membicarakan keburukan orang lain, karena Nabi mengatakan muslim yang baik adalah yang dia menjaga lisan dan tangannya, di mana orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangan dia. Ya. Kemudian ibu menjaga lisan, ya keterjagaan lisan, ya, berkaitan erat dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Ya. Terjaganya dan lurusnya lisan sangat berkaitan dengan lurusnya hati dan keimanan. Karena Rasul di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, dan ini ada di dalam Musnad Imam Ahmad, Rasul bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Ya. Wala yadkhulul rajulun al-jannata la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman seorang hamba tidak akan lurus sampai hatinya lurus. Ya, jadi ini urgensi memperbaiki hati. Imannya nggak akan lurus kalau hatinya nggak lurus, dan hati tidak akan lurus sampai lisannya istiqomah, sampai istanya lurus, sampai lisannya juga lurus. Jadi apa? Iman itu tidak akan menjadi baik kecuali hatinya baik, dan hati tidak akan menjadi baik kecuali lisannya juga baik. Makanya saling berkaitan ini bu, hati, lisan, dan iman. Tiga hal ini bagai ya sebuah hal yang saling berkaitan, gak mungkin terpisah. Ya. Kita bisa melihat keimanan dia baik kalau hatinya juga baik, kalau lisannya juga baik. Maka kalau lisannya badhi, lisannya itu buruk, yang dibicarakan adalah keburukan terus, jangan-jangan imannya memang berkurang terus, berkurang, na'udzubillah. Ya, maka tiga hal ini berkaitan ibu. Ya, dan Rasul juga mengatakan la yadkhulur rajulul jannah la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Seseorang tidak akan masuk surga apabila tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya. Subhanallah. Ya, jenengan punya tetangga kok disakiti terus, berarti ini tanda jenengan akan masuk neraka ibu. Karena Nabi mengatakan tidak akan masuk surga kalau tetangganya tidak selamat dari kejahatan-kejahatannya. Subhanallah. Ya. Makanya ibu, yang namanya hidup bertetangga ya pasti punya ujian. Tapi janganlah menjadi orang yang menguji orang lain gitu loh. Ya. Kita ini diuji oleh tetangga ya sabar. Tapi jangan kita yang menguji mereka gitu loh. Dengan kita menjelek-jelekannya, dengan kita melakukan kejahatan kepadanya, na'udzubillah. Ya. Kalau kita jadi objek, alhamdulillah sudah, kita emang harus bersabar. Karena seseorang yang hidup bertetangga, bercampur dengan manusia dan sabar dengan gangguannya, ini yang terbaik. Tapi jangan kita menjadi subjek yang mana tetangga malah disakiti oleh kita, na'udzubillah. Nah, kemudian ibu, lisan itu adalah raja ya dari semua anggota tubuh. Ya. Dari semua anggota tubuh, semua tunduk dan patuh kepada lisan.
Jika lisannya lurus, mereka ikut lurus. Kalau lisannya bengkok, ya sama, Ibu. Ya, karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Apabila masuk pagi hari anak Adam, maka seluruh anggota tubuh tunduk kepada lisan. Ya. Fataqul, seraya mereka akan berkata kepada lisan, "Ittaqillaha fina fa innama nahnu bika." Fa in istaqamta istaqamna wa ini wajajta iwajajna. Kata anggota tubuh yang lain, ittaqillaha fina, bertakwalah kepada Allah dalam menjaga kami, dalam menjaga hak-hak kami. Kenapa? Karena kami ngikutin kamu, wahai lisan, kata Nabi. Kami ngikutin kamu. Kalau kamu lurus, kami ikut lurus. Tapi kalau kamu menyelenceng, bengkok, kami pun ikut bengkok. Ya, kami pun akan ikut bengkok, Ibu. Ya, maka di sini yang harus diperhatikan, ya, hendaknya kita menjaga lisan. Itulah bentuk dan kenapa sih kita harus menjaga lisan. Dan ini menjadi salah satu faktor dari sebuah keselamatan. Makanya kita harus berkata baik. Perkataan baik contohnya banyak. Membaca Al-Quran itu berarti bagian dari lisan yang baik. Banyak berzikir, Ibu. Ya, terus banyak berzikir, ini adalah bagian berkata baik. Banyak amar ma'ruf nahi munkar, kita nyuruh sholat, nyuruh orang sedekah, nyuruh orang ngaji, ini namanya amar ma'ruf nahi munkar juga. Ya. Kalau ada orang nggak sholat, dinasehatin. Ya. Ada orang melakukan kemaksiatan, dinasehatin, ini bagian dari perkataan baik. Ya. Kemudian apa? Hendaknya juga saling menasehati satu dengan yang lainnya. Ya, wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling bernasehati dengan yang kebenaran dan kesabaran. Contoh-contoh perkataan buruk, Ibu, tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah ghibah. Ya, ghibah ini jelas dosanya besar. Ya, dan ini adalah salah satu dosa yang diremehkan oleh banyak manusia. Padahal, Ibu, kata Jabir bin Abdillah, kami itu pernah bersama Nabi. Ya, tiba-tiba ya kita meniup ada tiupan angin dan ternyata baunya busuk, Ibu. Ya, baunya sangat-sangat busuk. Lalu Nabi mengatakan, tahu nggak ini bau apa? Subhanallah. Tahu nggak ini bau apa? Ya, kata Nabi, ini adalah bau orang-orang yang melakukan ghibah terhadap orang mukmin. Subhanallah. Jadi, Ibu, kalau Ibu ngomongin orang, itu keluar bau dari Ibu loh, Bu. Ini yang ngomong bukan saya, Bu. Nanti jangan mengatakan, wah, ustadznya nuduh kita bau. Ya, kan enggak. Kalau Ibu ngomongin orang, itu keluar bau, Ibu. Meskipun enggak terasa oleh kita. Tapi Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, ketika kami lagi duduk, kata Jabir, tiba-tiba ada bau busuk sekali. Ya. Lalu Nabi mengatakan, ini bau orang-orang yang melakukan ghibah terhadap sesama mukmin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka jauhi ghibah, Ibu. Jauhi ngomongin orang. Karena bahayanya banyak. Bukan hanya sekedar ya akan dihukum di akhirat, tapi banyak. Allah kan mengumpamakan, apakah kalian rela makan daging ya saudaranya? Ini kan ghibah, Ibu. Baik. Kemudian apa? Di antara perkataan-perkataan buruk adalah tidak bersyukur. Karena saya konteksnya di ibu-ibu, maka ketika ibu nggak bersyukur terhadap suami, ini bagian dari dosa lisan. Ya. Nabi SAW ketika mengatakan uritun nar, aku diperlihatkan neraka, paling banyak penghuninya siapa, Bu? Wanita. Terima nggak, Bu, kalau digituin? Kok nggak terima, Bu? Yang ngomong Rasul loh, Bu. Ya, Rasul mengatakan saya lihat paling banyak penghuninya neraka wanita. Ya, terus apa sebabnya? Nah, baru di sini Ibu harus mengetahui sebabnya. Ya, yakfurnal asir, kan gitu. Mereka itu mengkufuri suaminya, wa yakfurnal ihsan, mengkufuri kebaikan suaminya. Subhanallah. Ya, mengkufuri kebaikan suaminya. Kenapa, Ibu? Ya,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qattun." Ya. Sekiranya seorang suami berbuat baik kepada istrinya sepanjang hidupnya, Bu, selama menikah itu ya sudah diberikan nafkah, ya, sudah diberikan segala hal yang dibutuhkan istri, Ibu. Tapi sekali saja suami berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hati istri, langsung ada ucapan apa? Saya nggak pernah melihat kebaikan pada dirimu, wahai suamiku. Ya. Ini berarti dosa apa? Dosa anggota badan apa dosa lisan, Ibu? Lisan. Karena lisannya ngomong apa? Nggak pernah saya lihat kebaikan dalam dirimu. Subhanallah. Ini jelas dosa lisan. Ya, maka apa? Ternyata ketika seorang wanita tidak bersyukur kepada suaminya, menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Ya, nah ini yang harus diperhatikan oleh kita, Ibu, oleh ibu-ibu sekalian. Jangan sampai ya kita ini kufur terhadap suami. Kalau suami sudah menunaikan kewajibannya, mencari nafkah, ya, kemudian apa? Ya, semua kebutuhan sudah disiapkan. Karena hak suami kan apa? Antut'imaha idza ta'imta. Ya, engkau memberi makan kalau engkau makan, engkau membelikan baju kalau engkau pakai baju. Ini sudah ditentukan semua, sudah diberikan semua. Namanya suami pasti memiliki hal yang tidak berkenan di hati istri. 1, 2 silakan. Tapi ingat, hati, jaga lisan, hati-hati. Jangan sampai mengatakan suamiku nggak ada kebaikan dalam dirimu. Ya, karena ini akan menyebabkan seorang istri masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, baik. Ya, lanjutkan materi apa tanya jawab ini, Bu? Hah? Atau tanya jawabnya kita undur ya, nanti bulan depan? Hah? Lah masa ini saya kan suruh nyebutin 3 faktor baru 1 loh, Bu, ini. Gimana? Apa? Manut Ustadz? Oke, alhamdulillah. Tapi jangan neraka tetep manut dan lain sebagainya, ya, Bu, ya. Baik. Yang kedua, ya, supaya kita selesai dalam satu pertemuan, adalah wal yasa'ka baituka. Ya, tetap tinggal di dalam rumah dan sibukkan dengan ibadah. Ini salah satu faktor keselamatan bagi kita. Ya, ini adalah salah satu faktor keselamatan bagi kita. Ibu-ibu sekalian, yang hadir di sini insya Allah semuanya tinggal di dalam rumah, ya, Bu, ya. Nggak ada yang tinggal di bawah kolong jembatan kan, insya Allah. Nggak ada, alhamdulillah. Berarti ini nikmat, Bu. Ya, nikmat kepada kita. Allah jadikan kita bisa tinggal di dalam rumah. Ya, meskipun mungkin rumahnya masih ngontrak, yang penting tinggalnya di dalam rumah. Itu sebuah kenikmatan. Dan ibu-ibu sekalian, hakikatnya hukum asalnya seorang wanita di mana? Di dalam rumah. Ya, di dalam rumah. Karena dalam surat Al-Ahzab ayat 33 kan jelas. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian tetap di dalam rumah. Berarti ini perintah bagi wanita dalam rumah. Hukum asalnya wanita itu dalam rumah. Tapi kalau mau keluar, Allah mengatakan, janganlah kalian bersolek seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah. Jadi ini apa? Aturan buat ibu kalau mau keluar rumah, jaga diri. Jaga diri, jangan bersolek, jangan berhias. Ya, apalagi untuk dilihat oleh orang lain. Ya, karena hakikatnya ibu di dalam rumah. Tapi kalau mau keluar, jaga ya rambu-rambunya. Ya, jaga rambu-rambunya. Maka ibu, ya, hendaknya rumah ibu itu dijadikan sebagai tempat untuk ibadah. Karena ini yang harus kita pahami, ibu-ibu sekalian. Jangan menganggap ibadah itu hanya di dalam masjid. Membatasi ibadah di dalam masjid, ini jelas sebuah kesalahan. Padahal kita ini diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Ya, tidaklah kita diciptakan, Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kalau membatasi ibadah hanya di dalam masjid, ini sungguh terlalu ya berarti terbatas ibadahnya gitu. Lah wanita kan nggak diwajibkan ke masjid, terus gimana? Padahal wanita disuruh ibadah. Ya, maka rumah juga bisa menjadi tempat ibadah. Ya, rumah bisa menjadi tempat ibadah, Ibu. Maka ibu-ibu sekalian, jadikan rumah sebagai tempat ibadah kita. Ya, jadikan rumah sebagai tempat ibadah. Lah bagaimana sih bentuk-bentuk menjadikan rumah sebagai tempat ibadah supaya rumah ini menjadi berkah dan lain sebagainya? Yang pertama, Ibu, bangunlah rumah dengan dasar takwa kepada Allah. Yang belum punya rumah, kalau pengen punya rumah, bangunlah dengan dasar ketakwaan kepada Allah. Lalu bagaimana membangun rumah dengan dasar kepada Allah? Yaitu bangunlah rumah dengan harta yang halal. Ya, saya belum bisa punya rumah, Ustadz, kecuali harus riba. Gimana? Sabar. Ya, cari yang tidak riba. Kenapa? Kalau dari awal bangun rumah aja udah riba, nah ini berarti bangun rumah bukan untuk ibadah itu. Ya, keberkahannya kurang nanti. Ya, kenapa? Karena dibangun di atas ya bukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini, Ibu, ya, bahwasanya kita bangun rumah, yang pertama jauhi dari yang namanya riba. Dan juga ketika bangun rumah jangan mendolimi yang lain. Ibu kan nanti akan bertetangga, bangun rumah, tanahnya udah diukur pas, jangan dilebihin dikit, kan gitu. Nanti jadi nggak berkah tuh rumah. Ya, tanahnya lebih dikit nggak apa-apa, dikit aja, 1 senti aja. Ya tetap, Ibu, ini namanya mengambil haknya orang lain. Ya, maka hati-hati kita. Kalau tanah Ibu udah segitu, jangan ditambahkan dengan yang lain. Kemudian juga jangan mendolimi yang lain, jangan mendolimi tetangga. Bangun rumah kok malah mendolimi tetangga, naudzubillah. Maka ini yang pertama, kalau Ibu ingin menjadikan rumah sebagai tempat ibadah, bangunlah rumah dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ibu, ya, sebagai bentuk ya kita menjadikan rumah sebagai tempat ibadah, jadikan rumah sebagai tempat berzikir kepada Allah. Ya, jadikan rumah sebagai tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah perintahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Surat Al-Ahzab ayat 41. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah mengingat Allah. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang banyak zikir, Allah akan masukkan surga. Ya, Allah akan ampuni dia dan Allah tentunya akan masukkan surga. Ya, dalam surat Al-Ahzab kan disebutkan ayat 33. Ya, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Dan wanita, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, bagi orang yang rajin berzikir. Dan lihatlah sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim, "Matsalul bait alladzi yuzkarullaha fihi wal baitil ladzi la yuzkarullaha fihi, matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang enggak pernah disebut nama Allah di dalamnya seperti hidup dan mati, seperti mayat dan orang hidup. Ya, jadi rumah ini dianggap sebagai ya rumah orang mati. Kenapa? Enggak pernah zikir di situ. Ya, maka Ibu, kita tahu banyak zikir yang bisa kita lakukan, banyak doa-doa yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Ibu tadi keluar rumah baca doa, apa Bu doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini zikir, alhamdulillah Ibu baca. Ya. Kalau Ibu baca ini kan pahalanya besar. Apa? Ya, setan tidak akan mengganggunya, Allah akan menjaganya dan lain sebagainya. Ya. Nah, ya, kemudian kalau masuk rumah baca apa Bu? Ya. Baca apa? Ya. Menyebut nama Allah lagi Bu, gitu. Ya. Selain baca salam, kita juga menyebut nama Allah. Ya, makanya kalau masuk rumah kita ucapkan assalamualaikum bismillah atau bismillah assalamualaikum. Itu salah satu.
Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan mengatakan ya kepada setan yang lainnya, nggak ada tempat tinggal malam ini dan nggak ada makanan buat kalian. Ya. Berarti apa? Bismillah, assalamualaikum. Maka kalau kita masuk rumah baca itu, setan-setan ini nggak akan dekat rumah kita, Bu. Karena setan kan tahu kalau sore itu nyari rumah kosong, Ibu. Ya. Bukankah Nabi mengatakan apa? Apabila masuk waktu sore maka tahanlah anak-anak kalian, jagalah anak-anak kalian. Untuk apa, Bu? Karena setan pada saat itu sedang nyebar. Nyebar ngapain? Cari rumah yang bisa ditempatin malam itu. Salah satunya apa? Cari rumah yang bisa ditempatin malam itu. Siapa yang bisa ditempati setan? Yaitu yang kalau masuk nggak ngucapin nama Allah. Makanya juga nggak ngucapin Bismillah. Ya. Jadi masuk nggak ngucapin nama Allah, begitu makan nggak baca Bismillah, udah. Ya, langsung ada pengumuman kepada setan yang lain. Ini rumah jadi hotel kita malam ini. Ditambah dengan cateringnya sekalian, subhanallah. Ada makanannya buat mereka. Kenapa? Karena kita nggak baca Bismillah. Maka ini yang harus diperhatikan. Demikian pula ketika akan tidur. Ya, ibu kalau tidur ada ritualnya. Coba ritualnya mau tidur apa aja, Bu? Ritual yang diajarkan Rasulullah apa? Pertama berwudu kan gitu. Lalu apa? Baca apa nih? Baca ayat-ayat ruqyah dulu dong, Bu. Apa tuh? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Berapa kali? 3 kali, Masya Allah. Lalu baca ayat, lalu baca akhir surat Al-Baqarah, baca doa mau tidur, dan lain sebagainya. Silahkan Ibu. Ibu nggak usah ngapalin, baca tiap malam. Sediakan dan di samping Ibu dikir-dikir mau tidur. Nanti lama-lama juga hafal sendiri, Ibu. Ya, baca dulu. Apalagi punya handphone. Biasanya kan kalau mau tidur ritualnya malah baca handphone, benar nggak? Di sini enggak ya, Bu? Insya Allah ya, Bu ya. Enggak salah berarti maksudnya. Ya. Artinya tiap malam itu yang dibaca handphone dulu gitu. Dijadikan di handphone itu ada aplikasi dzikir mau tidur, kan ada insya Allah. Ada insya Allah. Coba cari di Play Store. Ya, karena kita kelasnya HP Cina, jadi cari di Play Store, Ibu ya. Ya, kalau yang Apple nggak tahu. Di Play Store ada insya Allah dikir-dikir. Entah itu dikir pagi petang, dikir mau tidur dan lain sebagainya. Baca itu. Ya. Ini sebagai penjagaan kita di malam hari. Nah, ini namanya rumah yang ada dikirnya di situ. Ya. Ketika bangun juga baca doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Kalau mau berhubungan intim baca doa nggak, Bu? Ya. Apalagi ini hari Jumat pada baca doa nggak tadi? Ya. Nggak ada yang ngomong nih, Bu. Jangan-jangan nggak ada yang baca doa. Na'udzubillah. Ya, baca doa, ada doanya, ada zikirnya. Nah ini ya, jadi harus diperhatikan. Kemudian Ibu, menjadikan rumah sebagai tempat ibadah adalah menjauhkan segalanya dari hal-hal yang menyelisihi syariat. Ya, menjauhkan rumah dari pelanggaran syariat. Apa saja banyak. Ya, di antara pelanggaran syariat adalah menjadikan gambar makhluk hidup di dalam rumah. Ini berarti pelanggaran syariat. Kok bisa? Karena Nabi mengatakan, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa. Ya, jadi jaga tuh rumah. Ya, Ibu pengen nggak rumahnya dimasukin malaikat? Ya, pengen dong. Kalau pengen berarti ya jauhi itu. Ya, kenapa? Ya, kalau malaikat nggak masuk berarti yang masuk siapa? Setan. Lah setan ngapain? Nonton Ibu doang apa gimana kira-kira di dalam rumahmu? Ya. Setan tuh ngapain? Bantu Ibu masak? Kan enggak. Setan itu yang terbaik ketika ngadep iblis. Siapa? Yang berhasil memisahkan suami istri. Ini setan terbaik di mata iblis. Maka kalau malaikat nggak masuk, yang masuk setan, ya tujuannya apa? Kalau bisa suami istri itu cerai, kan gitu. Jadi permasalahan sedikit aja kok menjadi permasalahan besar. Jangan-jangan karena nggak ada malaikat di rumah itu. Yang ada siapa? Setan.
Maka yang pertama, jauhi rumah dari pelanggaran syariat, yaitu gambar. Yang kedua, patung. Ya, jauhkan rumah juga dari patung. Karena apa? Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada patungnya. Kemudian juga anjing, ya, dan lain sebagainya. Inilah pelanggaran-pelanggaran yang harus dijauhi dari rumah, ya. Tapi ibu jangan sampai mengatakan berarti saya nggak akan mati di dalam rumah kalau malaikat nggak masuk, ya. Karena yang nyambut nyawa malaikat siapa? Malaikat maut, ya. Malaikat maut mencabut nyawa. Tapi kalau ada gambar, apakah malaikat itu nggak masuk? Kalau malaikat pencabut nyawa, ya tetap masuk. Yang tidak masuk adalah malaikat rahmat yang tugasnya memberikan kasih sayang kepada yang hidup dan lain sebagainya. Taib. Kemudian diantara pelanggaran syariat ibu adalah apa? Banyaknya campur baur antara yang bukan mahram. Ya. Terjadinya misalnya berdua-duaan dengan yang non mahram. Ingat ibu, Allah mengatakan wala taqrabu zina. Janganlah mendekati zina. Deketin aja nggak boleh, apalagi berzina. Ayatnya tidak mengatakan wala tasnun, janganlah kalian berzina, enggak, tapi jangan deketin zina. Jadi segala hal yang mengarah kepada perzinaan dilarang dalam Islam, ya. Makanya lihat ketika Nabi mengatakan salah satu sebab kita menjauhi perzinaan, iyyakum badduhul alan nisa, hati-hati kalian memasuki rumah wanita yang lagi sendirian, yang bukan mahrammu, ya. Wanita ditinggal oleh suaminya kerja, ini dimasuki laki-laki yang bukan mahram, naudzubillah, ya. Maka apa? Dilarang oleh Islam. Ini rambu-rambunya nggak boleh. Ada sahabat nanya, ya Rasul, gimana kalau saudaranya suami, entah itu iparnya, entah itu ya apa, intinya saudaranya suami. Apa kata Rasul? Saudara ipar adalah sebuah kehancuran, ya. Saudara ipar adalah sebuah kematian. Kenapa ibu? Sekarang kalau saudara ipar masuk ke dalam rumah iparnya, ya, atau rumah kakaknya dan lain sebagainya, orang kan nggak curiga, tetangga nggak curiga, benar nggak bu? Nggak curiga. Oh, ini saudara iparnya. Naudzubillah. Ya, ternyata dia berdua-duaan, yang ini jelas. Kalau udah berdua-duaan, yang ketiganya siapa bu? Setan. Ngapain lagi kalau di situ bu? Ya, ikut makan bareng? Kan enggak. Ya, di situ pasti akan merayu, akhirnya terjadilah mahadatsa yang tidak boleh terjadi. Naudzubillah. Ya, maka jauhi yang namanya seperti ini. Jaga rumah ini dari hal-hal seperti itu. Ya, nah, baik. Ya. Termasuk juga pelanggaran syariat di dalam rumah ibu adalah menggantungkan ya jimat-jimat. Ya, menggantungkan jimat-jimat supaya tidak terkena ain dan lain sebagainya. Ini nggak boleh, jelas. Ya, jelas hal yang diharamkan. Ya, biasanya ada rumah depannya misalnya dikasih padi. Ada nggak bu biasanya? Ya, kalau di kota adanya apa biasanya bu? Ya, insya Allah di kota nggak seperti itu ya. Kalau kita di desa masih banyak misalnya rumah supaya terjaga dikasih padi atau dikasih apa. Tentu ini adalah hal yang tidak sesuai syariat. Lah bagaimana rumah kita terjaga? Ya tentunya dengan hal-hal yang disyariatkan, ya. Misalnya dengan ya bagaimana membentengi rumah kita dari setan? Yaitu membaca surat apa bu? Al-Baqarah. Ya, jangan sampai ditinggalkan di membaca surat Al-Baqarah, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kemudian beliau mengatakan, fa inna syaitan la yadkhulu baitan yuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan tidak akan memasuki rumah yang dibacakan surat-surat Al-Baqarah. Ya. Dan ini maksudnya bukan berarti ibu harus baca ya 2 juz setengah ya bu, enggak. Ya. Ibu baca ya sehari misalnya baca surat Al-Baqarah 5 ayat terus tiap hari, nggak usah harus habis 1 hari gitu bu. Ya, ya karena surat Al-Baqarah kan surat pendek apa panjang bu? Panjang. Ibu kan paling suka surat pendek apa panjang? Pendek, apalagi sama surat Al-Ikhlas ya bu ya. Gitu.
Ya, maka ini Bu, baca surat Al-Baqarah 5 ayat tiap hari supaya membentengi rumah kita. Ini namanya benteng dari Rasul, diajarkan oleh Rasul baca. Di samping juga membaca surat-surat yang lain, membaca Al-Qur'an. Karena kata Nabi, ya, jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Karena kuburan itu nggak boleh dibacakan Al-Qur'an gitu loh. Ya. Rumah itu jadikan supaya terang benderang apa? Bacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Ibu, yang terakhir dari 3 faktor ini apa? Wabki ala khotiatika, tangisilah dosa-dosamu. Ibu, ya, Ibu ini penggemar sinetron apa enggak, Bu? Wih, Masya Allah, serius, Bu. Ibu tahu film Layangan Putus enggak, Bu? Loh, kok enggaknya keras banget? Ya, enggaknya kok keras banget? Ya, apalagi tuh yang di Indosiar, film apa tuh biasanya? Ya, Suara Hati Istri pernah lihat gak, Bu? Oh, enggaknya keras berarti pernah kayaknya. Ya, jujur aja, Bu lah. Ya, Ustadz kok tahu ya? Nah, sekarang Ibu kalau lihat seperti itu biasanya nangis ya, Bu? Nggak pernah ya, Bu ya? Masya Allah. Ya. Masya Allah nih, Ibu. Saya bingung, Ibu ini. Ya. Artinya terkadang ya, ini ada yang muda ya. Yang muda biasanya suka drama Korea nggak nih? Ada yang muda nggak? Ini ibu-ibu paruh baya apa paruh ke atas, Bu? Hah? Ya. Kalau yang suka drama Korea suka nangis biasanya. Ya, kita ini gampang. Ya, mungkin bukan ibu-ibu di sini, Masya Allah, di sini soleha semua. Ya. Ibu-ibu di luar kalau lihat sinetron nangis. Ya, kalau di sini mah sama aja kan gitu misalnya. Ya. Biasanya nangis. Tapi kalau nginget habis gibah, nangis bisa nggak, Bu? Tadi habis gibahin orang, terus ya Allah saya bersalah, ya Allah, nangis tuh keluar air mata. Bisa nggak kira-kira, Bu? Ya, jujur deh, Bu. Enggak. Ya kan gitu biasanya. Karena kita ini sulit sekali menangis dengan kesalahan kita. Karena kita menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidung kita. Ya, ketika ada lalat hinggap di hidung kan cuman diusir pergi. Tapi lihatlah para sahabat, lihat satu dosa itu seperti gunung yang akan runtuh. Makanya ketakutan mereka, sehingga mereka akan mengeluarkan air mata. Ya Allah, saya bersalah, ya Allah. Ya, makanya di sini salah satu faktor keselamatan yaitu menangisi segala kesalahan kita. Kalau kita berdosa, langsung kita minta maaf. Dan menangisi dosa adalah bentuk kita bertaubat, Ibu. Ya. Maka sudah sulitkah hati kita, keraskah hati kita sehingga kita tidak bisa menangis? Makanya diperintahkan oleh syariat, gampang-gampanglah menangis ketika kita membaca Al-Quran. Kalau bisa menangis ketika kita menangisi dosa, kita ingat dosa-dosa kita, nangis. Ya, terutama di malam hari. Ya Allah, saya sudah banyak sekali dosanya, ya Allah. Ya, banyak sekali kesalahan yang saya buat, ya Allah. Maka melelehlah air mata kita. Inilah tanda kita bertobat, Ibu. Karena syarat tobat apa saja sih? Tobat nasuha itu apa sih? Tobat nasuha yaitu apa? Menyesali perbuatan. Dan kata Rasul mengatakan an-nadamu taubah. Penyesalan itu taubat. Dan salah satu ciri menyesal adalah dia nangis. Gitu loh. Dia nangis. Ya. Kemudian apa? Berlepas dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ini syarat yang kedua. Dan yang ketiga, berkeinginan kuat tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Ini syarat taubat nasuha. Ibu, menangis itu akan membawa kepada surga. Kalau mata air Ibu meleleh, ibu-ibu kan biasanya kan melankolis ya, Bu ya. Ibu-ibu tuh biasanya gampang tersentuh. Tapi jadilah gampang tersentuh ketika ingat dosa. Karena kata Nabi, tidak akan tersentuh api neraka orang yang nangis karena takut kepada Allah. Tidak akan tersentuh api neraka, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasul mengatakan, ainan la tamassuhuman nar, dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka.
Siapa itu? Salah satunya adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ya. Kemudian juga di antara keutamaan menangis karena takut kepada Allah adalah dia akan mendapatkan kelas khusus, ruangan VIP kelak di padang mahsyar. Ibu, di padang mahsyar kan kita tahu kita panas banget pasti. Tapi ada orang-orang yang akan merasa dingin. Ya, yang emang itu kelasnya kelas VIP atau VVIP kelas khusus. Siapa mereka, Ibu? Ya, salah satunya adalah warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah di kala sendirian, kemudian mengalir air matanya. Ya, mengalir air matanya. Ini mendapat kelas khusus kelak di padang mahsyar. Ya, jadinya apa? Dia akan diampuni dosa-dosanya dan lain sebagainya. Taib, Ibu, itulah 3 faktor yang menjadikan kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Cuman karena ini hari Jumat udah 10:30, jadi ini insya Allah kita bacakan di pertemuan mendatang. Insya Allah kalau Bu Pur masih nyuruh saya ngisi. Ya, insya Allah gitu ya Bu, ya nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, makanya kalau bisa besok kajiannya jam 7 ya Bu. Bisa nggak Bu? Nggak mungkin ya Bu ya. Taib, tidak menjadi masalah kalau nggak dapat semuanya, ya minimal kita sudah dapat materi yang harapannya pulang diamalkan ya Bu ya. Nanti pulang nangis bener nggak Bu? Ya, kalau bisa pulang nanti nangis. Ya, oh enggak. Ya, ketika ingat dosa maksudnya. Ya, nangis nanti. Ya, kemudian apa, jaga lisannya. Yang selanjutnya adalah mari rumah kita kalau masih ada pelanggaran syariat bersihkan Bu. Rumah kita kalau ada pelanggaran-pelanggaran syariat tadi bersihkan. Kenapa? Supaya rumah kita ini menjadi tempat ibadah dan menjadi faktor keselamatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang saya miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.